Terkait bantuan pancaroba ini sasaran utama adalah kepulauan. Nah, di kepulauan itu tidak ada alternatif lain. Yang pekerjaannya nelayan. Jadi begini, kalau untuk yang saya pinjam bahasanya Pak Bupati supaya tersasar, jadi tentu kita harus petakan lagi yang mana yang tadi tanda kutip bahwa ada nelayan yang mungkin hanya KTP. Gimana caranya supaya membuka pola pikir, mindset itu bahwa kita tidak hanya menerima bantuan tok, tapi ada diberikan bantuan itu dia akan ada upaya lain. Udah dipindahkan ke dinas sosial nih Pak kaget atau sudah siap atau gimana tuh Pak tanggapan dari Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan mutasi yang dilakukan saat ini, kalau untuk saya tidak kaget. Karena pertama sudah dilakukan job fit. Job fit itu maksudnya untuk mengecek kembali kesiapan di mana cocoknya seorang pimpinan tinggi pertama untuk dipindahkan. Dan pimpinan tinggi pertama itu harus dimanapun dia berada. Tidak ada persoalan suka atau tidak suka. Kita harus siap. Terkait kalaupun misalnya dengan dinas, karena saya memang awalnya di sekretariat DPRD. Meniti karir untuk pimpinan tinggi pertama itu sekretariat DPRD atau Sekwan. Kemudian di sana itu situasinya akan berbeda. Kadang-kadang kita bersentuhan dengan kebijakan politis, meskipun tidak menghilangkan marwah kita sebagai ASN. Jadi kami ditugaskan sebagai istilahnya aparatnya bupati untuk di sana memfasilitasi apa yang menjadi hak anggota DPRD, hak administrasi maupun keuangan. Nah, terus kembali ke dinas yang saat ini saya geluti saat ini. Untuk dinas sosial, memang kalau ditanya apakah sebelumnya saya dapat informasi, tidak. Dan saya siap ditempatkan dimanapun. Saya masuk di apa yang menjadi tugas pokok saya di sini ada 3 bidang, termasuk rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, dan kemudian terkait dengan jaminan masyarakat miskin. Itu insya Allah yang sumber yang menjadi patokan ke depan itu harus by data. Ada data, sumber data itu ada dari statistik, kemudian kami juga dinas sosial ini ada namanya SDM PKH. Nah, di SDM PKH itu merupakan mitra, jadi sumber daya manusia program Keluarga Harapan itu program Kementerian Sosial. Nah, di sini ada tenaga yang memang sengaja ditugaskan untuk sebagai mitra kita dengan pemerintah daerah. Apa-apa saja yang menjadi sasaran itu tentu saya sebagai kepala dinas sosial harus bagaimana caranya untuk menyinkronkan data, tidak ada perbedaan. Kalau statistik mengatakan ini kategorinya misalnya masuk kategori desil 1, 2, 3 dan sampai 10, kita harus mencocokkan data itu dan melihat fakta di lapangan sesuai dengan instruksi bupati. Programnya Pak Bupati sekarang ini dengan adanya beberapa program yang saya anggap itu program terbaru, di samping ada program-program sebelumnya yang menjadi kebijakan nasional, contohnya seperti program bantuan pancaroba. Nah, di bantuan pancaroba itu pertama kalau untuk saat ini, karena memang harus setiap pemberian bantuan itu harus disertai dengan regulasi. Nah, insya Allah dalam waktu mendatang, insya Allah tahun ini juga kita rampungkan regulasinya terkait perbubnya dan 2026 sudah berjalan dengan baik. Kita tidak bisa paksakan di 2025 karena harus ada landasannya. Sama karena ini harus ketika kita dinas sosial menyalurkan bantuan itu sebagai dinas teknisnya harus ada rekomendasi dari perikanan bahwa musim-musim inilah ditetapkan dari bulan berapa ke bulan berapa. Jadi tidak seenaknya misalnya dari dinas sosial yang menentukan. Ya mungkin kan ini di media sosial masih berseliweran tuh Pak, kayak pancaroba mana gitu. Padahal sebenarnya juga sudah dijelaskan gitu. Karena banyak KTP yang bukan nelayan gitu diganti nelayan supaya untuk menerima bantuan pancaroba itu. Mungkin boleh dijelaskan dengan singkat atau yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum gitu. Itu kalau memang misalnya itu sebenarnya tidak bisa dikeluarkan kan bantuannya. Tapi kalau memang misalnya tetap dikeluarkan itu berarti kayak gimana sih? Apakah nanti masyarakat yang menerima itu bakal diminta lagi atau gimana tuh ininya? Boleh dijelaskan nggak sih? Kalau dipaksa tuh jadi kayak gimana sih sebenarnya? Soalnya mereka masih bertanya-tanya gitu loh. Kenapa? Kalau saya beneran nelayan ASI. Jadi begini, kalau untuk yang saya pinjam bahasanya Pak Bupati supaya tersasar, jadi tentu kita harus petakan lagi yang mana yang
tadi tanda kutip bahwa ada nelayan yang mungkin hanya KTP. Tapi saya berpikir bahwa dari pendataan sebelumnya itu sudah dilakukan koordinasi dengan perikanan bahwa inilah yang nelayan sesungguhnya. Terkait dengan kependudukannya harus kita cermati. Memang ada yang betul-betul nelayan. Meskipun mungkin ada bahasa-bahasa di luar, ada riak-riak mungkin petani mengganti KTP. Insya Allah dengan pemerintahan saat ini sangat ketat dan itu dilakukan dengan cermat. Terkait bantuan pancaroba ini sasaran utama adalah kepulauan. Nah, di kepulauan itu tidak ada alternatif lain. Yang pekerjaannya nelayan pasti dia akan diam di rumahnya. Nah, salah satu program pemerintah daerah saat ini dengan program Ikhlas ini adalah menyasar keluarga yang betul-betul di pekerjaannya nelayan dan tidak ada alternatif lain. Maka ada subsidi, istilahnya bantuan untuk bisa jalan ekonominya. Di samping itu juga tidak hanya di pancaroba juga, kebetulan dia tergolong misalnya dalam desil 1, 2, 3, 4, maka itu masuk bisa mendapat bantuan jaminan sosial yang lainnya. Seperti jika ada usaha-usaha yang lain mungkin bisa dikembangkan, mungkin terkait karamba atau apa, mungkin akan bisa dibantu nanti dengan usaha ekonomi kreatif. Tapi itu kita sharing antara bantuan daerah maupun dari provinsi atau dari pusat. Ini kan Bapak udah ditempatkan di Dinsos nih Pak. Inovasi apa sih yang udah Bapak pikirkan gitu loh? Nih saya di sini sekarang, ini yang mau saya kembangkan di sini, atau menurut Bapak mana sih yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki gitu? Kalau yang pertama yang harus sekali lagi di awal saya katakan bahwa by data. Setiap program itu harus datanya jelas, kemudian sinkron. Ada data jelas tetapi tidak sinkron. Maksudnya mungkin di tempat lain di statistik mengatakan bahwa jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Morowali sekian. Dinas sosial juga harus nyasar itu untuk melihat bahwa betul-betul memang faktanya seperti itu. Karena ada juga, mohon maaf, ada juga yang biasa mengatakan, oh saya ini masuk kategori miskin. Tetapi di sisi lain mungkin ada anaknya yang sudah bekerja, dia pegawai negeri yang kira-kira kartu keluarga. Jadi data-data inilah yang kita terkait dengan ke depan, insya Allah yang bisa saja saya katakan ini bukan inovasi, tetapi ke depannya pertama data itu saya harus lakukan pemetaan. Ini yang betul-betul menjadi sasaran, kemudian ini yang harus kita, sehingga nanti mungkin kesamaan data itu terkumpul dalam satu aplikasi, sehingga masyarakat bisa mengakses, oh ini orangnya, atau mungkin ada keluhan-keluhan misalnya di dalamnya nanti masyarakat bisa menyampaikan, tetapi tidak berarti berupa itu protes. Saran yang konstruktif dari masyarakat, mungkin ketidaktahuan, dinas sosial harus menyampaikan dimanapun kita berada, dimanapun tempatnya, di situasi manapun harus disampaikan, sehingga informasi itu tidak simpang siur. Ya, ada digitalisasi juga ya. Digitalisasi insya Allah ke depan. Kemajuan. Ada. Pak, ini kan untuk bantuan itu mungkin boleh dijelasin ya, kalau nggak salah tuh kemarin saya juga diceritain tuh kan ada yang nggak dapat bansos tuh ya. Nah, katanya ada 3 ya cara penerima bansos itu. Itu boleh jelasin ke masyarakat supaya jelas gitu. Apa aja sih kriteria yang bisa ini, kalau nggak salah ada dari dari data ada. Terus ada bisa juga dari inian orang gitu ya, rekomendasi gitu kalau nggak salah. Jadi begini, sumber data itu pertama dari desa, kepala desa itu sendiri yang kita ambil. Kemudian ada dari SDM PKH itu yang kerjasama tadi mitra dengan Kementerian Sosial. Kemudian dari kantor sendiri. Jadi kami ini kan ada bidang yang menangani itu. Jadi kami akan turun langsung, misalnya data statistik mengatakan bahwa ini ada penduduk kita atau warga masyarakat yang masuk desil 1, desil 2, desil 3, dan desil 4. Nah, desil itu kan untuk penggolongannya itu desil 1 sampai 4 itu program Keluarga Harapan misalnya. Itu dia berpotensi untuk mendapatkan bantuan apapun. Tetapi dengan sangat selektif. Jangan sampai nanti bertumpu di satu orang. Dan ini tidak bisa misalnya karena mungkin faktor kedekatan atau keluarga. Nah, ini yang harus dihindari. Insya Allah di bidang-bidang teknis saya sudah sampaikan. Saya ambil contoh yang sederhana ya. Ketika kita mengurus bantuan misalnya terkait dengan alat pendengaran. Alat pendengaran itu kan berarti kan nantinya ada proses pengadaan dan seterusnya. Saya sampaikan bahwa harus hati-hati. Karena alat pendengaran ini satu saat resikonya tumbalnya ke kita. Begitu juga kursi roda. Tidak untuk kemungkinan bahwa kursi roda itu jika kita salah niat kita yang kena imbasnya. Nah, kemudian satu lagi program saya lupa tadi yang ke depan insya Allah memohon ke perusahaan untuk membuka akses penerimaan karyawan yang
disabilitas. Oh. Nah, selama ini kan permintaan itu biasa di jabatan tertentu di perusahaan itu harus berpenampilan menarik, tidak buta warna dan seterusnya. Nah, ketentuan yang kadang-kadang itu ada kesenjangan sosial. Nah, dengan program ini mungkin ada, meskipun dia katakanlah misalnya kita sudah bantu alat pendengaran, dengan alat pendengaran itu dia bisa terbantu untuk melakukan aktivitas. Nah, mana potensi yang ada pada diri misalnya masyarakat itu bisa oleh perusahaan, bisa kerja di perusahaan, mungkin entah itu dia cleaning service atau apa, sesuai dengan kemampuannya. Jadi kebutuhan secara inklusif namanya, berkebutuhan khusus, sehingga betul-betul pemerataan terhadap kesejahteraan sosial itu betul-betul tidak membedah-bedahkan gitu. Jadi kalau persoalan kategori tadi ada yang desil 1 sampai 4, kemudian ada yang ada 6 ke atasnya bahkan sampai 10, kemudian desil 1 sampai 5 ini ada iuran jaminan kesehatan misalnya. Itu yang diberikan. Bahkan di dalam program kami itu, dan itu sebetulnya sebelumnya sudah dilaksanakan tetapi tinggal kita kembangkan. Ada biasanya usaha-usaha kecil, jadi kita tidak hanya di dinas sosial, UMKM itu juga disasar juga, tetapi yang sasaran kami adalah yang miskin, bukan yang usaha kecil yang lainnya. Tapi misalnya dengan program bantuan sosial dari pemerintah daerah misalnya, didukung juga dari pemerintah pusat, maka orang itu bisa berdaya. Dalam arti misalnya jangan kita melihat sepele penjual sayur yang dorong lori. Nah, ini kan sebetulnya bagian dari peningkatan kesejahteraan. Ada inisiatif dia. Dia tidak hanya berharap dari bantuan itu, tapi dengan bantuan itu dia akan berpikir untuk mengembangkan dirinya, sehingga kesejahteraan sosial itu tercapai seperti apa yang dicita-citakan dengan program Ikhlas. Kemarin juga dikasih tahu untuk bantuan sosial untuk pondok gitu, katanya ada ya 500 ribu satu ya, orang. Betul. Mungkin boleh dijelaskan tuh. Bantuan pondok itu maksudnya itu tidak serampangan. Kalau saya istilahkan tidak serampangan, artinya tidak rata, tidak. Tentu anak-anak yang sasaran di sini adalah anak-anak yang tidak mampu. Itu yang, dan itu memang ada. Insya Allah dalam waktu dekat juga untuk di perubahan ini sudah ada juga dan akan diajukan ke Pak Bupati untuk ditandatangan SK-nya. Kalau kayak gitu juga katanya butuh pengawasan yang ketat ya, karena kan itu kan agak ini juga kemarin tuh bilangnya agak rentan. Pengawasan yang kami lakukan itu termasuk dari bidang yang membidangi itu, tentu kami akan turun juga sebagai bahan evaluasi. Kami akan kerjasama juga dengan pondok pesantren, dan insya Allah di pondok pesantren itu mereka harus menyajikan data yang betul-betul valid sehingga tidak ada keraguan lah. Dan memang faktanya di pondok pesantren itu banyak, dan memang harus intinya adalah tepat sasaran. Ini kan juga sebenarnya jadi pertanyaan saya dan beberapa orang nih ya, kayak ini kan bantuan sosial kan memang ada kategori orang yang benar-benar butuh bantuan, kayak contoh misalnya sudah tua nggak bisa bekerja apa gimana. Tetapi ini kan bantuan ibarat diberikan tangan ke bawah. Itu ini nggak sih kayak mau sampai kapan begitu loh? Karena kan ini kan juga ada beberapa yang bilang ini kayaknya kita dikasih bantuan terus, padahal sebenarnya mereka tuh bukan yang harus dikasih terus, kayak bantu saya buat modal usaha aja gitu, jadi nggak bener-bener terpaku kita tangan di bawah terus gitu. Apakah ada bantuan yang kayak memberikan mereka modal usaha, jadi dikasih modal usaha terus istilah pelatihan atau dipantau aja gitu? Biar mereka bisa. Benar. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa ada biasa kelihatannya orang sudah masuk kategori lansia. Jangan kaget kalau ketemu dengan orang tua yang tiba-tiba meskipun lansia tapi dia sudah dia berupaya misalnya untuk jual sayur. Mungkin bagi anaknya bekerja biasa. Nah, dengan program ini sebetulnya ini menjadi support, sehingga karena biasa ada orang tua juga yang merasa kalau tidak ada aktivitasnya itu. Jadi dengan program ini juga kami ada memang bantuan itu, yang baik di provinsi maupun pemerintah pusat itu biasanya kisaran 10 juta. Itu namanya bantuan modal usaha atau apa? Ada usaha ekonomi kreatif. Itu ada bidangnya, bidang di pemberdayaan sosial namanya. Jadi tidak serta-merta bahwa ketika diberikan bantuan itu hanya sifatnya misalnya tangan di bawah seperti yang Mas sampaikan tadi. Bagaimana caranya supaya membuka pola pikir, mindset itu, bahwa kita tidak hanya menerima bantuan tapi diberikan bantuan itu dia akan ada upaya lain.
Sehingga mungkin sinergi juga anak-anaknya mungkin bisa, karena ada biasa yang memang tanda kutip tidak bisa melakukan apa-apa. Maka program itu alhamdulillah dengan program pemerintah daerah sekarang ini ada namanya JADUP, jaminan hidup, itu yang disasar memang betul-betul yang salah satunya adalah orang yang tidak mampu tadi itu. Nah, kalau yang muda ya kalau masih dibantu dengan program lain yang tadi itu. JADUP, kemudian ada bantuan kemarin yang 200.000 terkait minyak goreng dengan bantuan gas, sehingga totalnya itu menjadi 700 per bulan. Dan ini bagus, tidak berbeda dengan bantuan yang sebelumnya hanya 3 bulan sekali. Tapi yang harus kita pantau juga, jangan sampai ada masyarakat tiba-tiba berubah. Nah, yang menentukan ini adalah dari data yang pertama, lalu harus ada monitoring, harus ada survei. Kita tidak serta-merta mengambil, datanya kepala desa mengatakan harus begini, wargaku sekian. Tunggu dulu. Jadi ada SDM PKH yang turun, kemudian melibatkan unsur desa juga, tapi kami juga. Bahkan kalau perlu kadang-kadang turun ke lapangan itu penyamaran. Tiba-tiba datang, tidak mengaku dari dinas sosial. Ada, dan beberapa hari ini kami sudah lakukan, silakan dicek baik-baik, jangan sampai orang mengatakan mengaku miskin. Biasa ada tiba-tiba ditanya, seperti pengalaman saya di lapangan, selama ini pernah menerima bantuan, dia katakan belum pernah, padahal itu layak. Nah, bukan kepala dinas yang menentukan, tapi bidangnya yang harus melakukan pendataan itu dan menelusuri itu. Tapi usaha berarti ada ini nggak sih persyaratannya, kayak tadi bantuan misalnya usaha, misalnya saya pengen dibantu usaha aja tadi nggak dengan 10 juta tuh katakan kayak gitu, nanti dikelola sendiri, dengan bisa ada pelatihan juga. Terus itu nanti kira-kira efektifnya tuh itu udah bisa dijelasin detail belum untuk bantuan gitu? Yang seperti itu saya masih pelajari dulu karena supaya tidak sama dengan, jangan sampai tumpang tindih dengan UMKM yang ada di koperasi. Tapi sasaran utamanya adalah, penerimanya adalah pasti miskin. Ini uniknya di bantuan ini, ada UMKM yang kira-kira usahanya dia sangat lambat, terkendala modal, bukan modal besar loh. Modal yang kecil 10 juta biasanya bisa terancam dia miskin kalau tidak berjalan itu. Cuma jadi tidak istilahnya terancam kaya tapi terancam miskin. Nah itu rentan itu. Jadi dari desil 5 ke atas lah. Kalau dia bergeser ke 6 itu sudah bagus lah. Tidak wajar menerima bantuan. Dan ada ukurannya, ada standarnya, sehingga kita tidak mengatakan asal lihat mungkin penampilannya tapi tidak berdasarkan fakta di lapangan. Kan kayak takutnya gitu kan, kayak saya juga mau usaha, ibarat modal nekat, nggak dibekali pengetahuan, cuma dikasih tahu, diajarin sebulan apa gimana, tapi bulan-bulan selanjutnya dia bermasalah. Saya lupa tadi, harus ada asesmen penilaian memenuhi syarat atau tidak, kemudian ada pendampingan dinas sosial. Jadi tetap dipantau siapa yang menerima, bagaimana progresnya, bagaimana apakah berjalan atau tidak, apakah dia sudah misalnya sudah tidak layak menerima untuk berikutnya. Jadi bisa saja. Karena mungkin ada bantuan dari orang tuanya atau mungkin ada bapak angkatnya. Nah, itu sudah lain lagi, kita serahkan kepada yang lebih tepat sasaran. Saya sebagai kepala dinas sosial pertama mengharapkan kepada masyarakat, artinya kita bersabar bagi yang menerima atau yang menjadi sasaran penerima bantuan sosial itu supaya tidak usah terlalu resah. Kami akan bekerja dengan baik, insya Allah membayarkan kepada yang berhak. Pemerintah daerah juga sudah sangat mensupport dengan adanya kebijakan-kebijakan pembangunan ke depan, terutama pembangunan manusia di bidang sosial, fakir miskin dan penjaminan hidup termasuk lansia. Dan mudah-mudahan saya berdoa, kami juga didoakan untuk sukses program ini dan pemerintah daerah sukses dalam menjalankan programnya insya Allah 5 tahun mendatang.